Salam hangat sahabat excellent, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya, Antoni Sarif, berjumpa dengan Anda semua di acara Good Golden Morning Motivation. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik belajar dari orang sukses untuk mencapai kesuksesan. Dan saya ditemani oleh teman baik saya, Ibu Tati Muldrajat. Apa kabar Bu Tati? Luar biasa. Luar biasa. Yes, kali ini saya senang sekali berjumpa lagi dengan Bu Tati. Kita akan membahas topik lagi yang lebih menarik lagi hari ini ya. Kita akan belajar mengenai bagaimana sih cara proses orang bisa menjadi sukses dengan cepat, belajar dari orang lain. Ya, banyak orang yang mengatakan begini kepada saya, balik lagi. Pak Arif, apa sih yang membuat Pak Arif itu bisa cepat sekali, Coach Arif bisa cepat sekali untuk mencapai percepatan untuk sukses dengan cepat? Saya bilang memang ada banyak cara, dengan pikiran kita, dengan power of gratitude, dengan power of giving dan receiving, antusiasme, goal setting dan sebagainya. Tetapi ada satu poin yang sangat penting, adalah bagaimana caranya kita belajar dari orang sukses. Itu yang jauh lebih penting. Nah, saya mau coba misalkan kasih gambaran begini. Ada orang juga bertanya sama saya, Pak Arif, Coach Arif, Anda kan jago sekali nih ya, Anda sangat ahli, sangat expert di bidang Anda. Kalau Anda misalkan disuruh buka restoran makanan, kira-kira Coach Arif akan sukses nggak? Saya jawab enggak. Wah, ini benar kan? Saya bilang jawab enggak. Kenapa bisa bilang enggak? Karena saya nggak ngerti bagaimana membuka restoran. Saya tidak memahami bisnisnya, maka dikatakan saya tidak akan bisa sukses untuk di situ. Tetapi kita bisa sukses kalau kita belajar dengan orang yang sudah expert di bidangnya. Kalau misalkan tentang restoran, berarti kita belajar dengan orang yang sudah punya restoran. Ya, karena waktu itu saya ingat juga ada satu sahabat baik saya, itu adalah dia pernah dulu bekerja di salah satu di perusahaan saya, dan kebetulan dulu adalah staff saya, dan dia sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Dia bilang begini, Pak Arif, kenapa ya kok saya punya bisnis piara ayam, ya, ternak ayam. Kenapa setelah saya ternak ayam saya mati semua, dan kemudian saya tidak bisa sukses? Saya penasaran, saya buka sekali lagi ternak ayam, mati lagi yang kedua kali. Dia bilang, dari saya coba sekali lagi yang ketiga kali nih. Kalau saya gagal berarti saya nggak bakat nih jualan. Saya bilang sama dia, saya tanya sama dia, waktu ketika pertama kali bikin ternak ayam tadi, Anda belajar dengan siapa? Dia bilang nggak belajar sama siapa-siapa. Loh, jadi bagaimana cara Anda membuka? Ya main buka aja begitu saja. Oke. Terus bagaimana Anda tahu bahwa nanti akan terjadi penyakit dan sebagainya? Nggak tahu. Kita jalanin saja prosesnya. Oh gitu. Nah, akhirnya saya mengatakan kepada dia, itulah hal yang menyebabkan kenapa Anda nggak bisa sukses. Karena Anda tidak tahu caranya, tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Yang seperti mungkin di episode berikut sebelumnya itu dulu kita mengatakan, kalau skill dan strategi. Semua orang adalah punya kemampuan yang sama, yang membedakan hanya skill dan strateginya ya. Mungkin bisa jadi orang itu punya skillnya, atau bisa jadi dia tidak mempunyai strateginya, atau malah sebaliknya, atau mungkin dia punya strategi, dia tidak punya skillnya, sama aja bohong. Ya, makanya mereka tidak bisa jago. Saya juga pernah bertanya kepada sahabat baik saya gitu, saya tanya kepada orang-orang bisnis gitu di sekitar saya, kenapa ada teman kita ada lihat ya, ada orang yang jago makanan gitu ya, jago makanan, dia sangat terkenal di TV dan sebagainya. Tapi ketika buka restoran, kenapa nggak bisa sukses restorannya? Ya, ketika itu saya tanya seperti itu. Dan kenapa ada orang juga yang tidak jago tentang masakan, tidak jago paham apa, tapi jago tentang manajemen, jago marketing dan bisnis bisa sukses? Dia bilang, yang membedakan mereka adalah mereka tidak mengetahui bagaimana skill, bagaimana memasarkan. Mereka tidak tahu bagaimana caranya menstrategi untuk melakukan. Mereka cuma hanya tahu bikin masakan enak, jualannya proses seperti itu. Nah, oleh sebab itu, jadi saya tertarik menganggap bahwa kalau kita mau sukses adalah kita harus belajar dengan orang yang tepat. Belajar dengan orang yang tepat, maka kita akan jadi bisa lebih sukses. Dan itu yang saya lakukan. Apalagi saya ingat waktu itu Jim Rohn pernah mengatakan bahwa setiap diri kita tergantung dari 5 orang teman kita. 5 orang teman kita. Kalau teman kita, ini menurut penelitian Robert Kiyosaki juga pernah mengatakan, coba misalkan katanya, 5 orang teman Anda, income-nya, coba dicek, income-nya lebih besar daripada Anda, apakah lebih kecil daripada Anda? Coba kalau dihitung. Misalnya Anda mengatakan, saya nggak tahu gajinya berapa, cobalah kira-kira. Misalkan gajinya yang ini berapa ditulis, yang gaji kedua ditulis, ketiga ditulis, 4 dan 5 ketulis, semua gajinya dijumlahkan bersama gaji Anda, dibagi 5, itu adalah jumlah besarnya sama dengan gaji Anda. Maksudnya artinya apa?
Kalau Anda berteman dengan orang yang 5 orang yang levelnya di bawah Anda, maka otomatis Anda akan turun ke bawah. Kalau Anda punya teman dengan income yang lebih di atas pada Anda akan kekerek naik ke atas. Di sini maksudnya bukan artinya kita memilih teman, bukan artinya kita nggak boleh berteman dengan orang yang level lebih bawah, nggak juga. Di sini dimaksudkan adalah kita belajar dengan orang yang lebih expert dan lebih ahli di bidang kita. Ya kan? Jadi dengan 5 orang tersebut akan membuat lebih ahli. Dari pengalaman tersebut akhirnya saya memilih 5 orang yang terbaik dalam kehidupan saya. Dengan 5 orang tersebut ternyata efeknya adalah income saya bisa naik ke atas dengan 5 orang tersebut, lucunya. Yang sebelumnya mungkin saya bilang saya adalah nobody, saya bukan siapa-siapa, tetapi income saya akan naik dengan ke atas. Dan ketika saya sudah di atas, apa yang saya lakukan? Saya harus mencari orang lagi yang harusnya di atas lagi pada saya, skill-nya lebih jago pada saya, knowledge-nya lebih jago, strategi lebih jago, dan income-nya lebih besar, dan akhirnya saya membuat saya naik ke atas lagi ke kerek. Nah, dari pengalaman ini, saya melihat ternyata itu bisa terjadi dalam kehidupan saya. Saya nggak tahu apakah Ibu Tati punya pengalaman seperti itu? Sama. Jadi karier saya pada saat saya memulai karier juga demikian. Begitu saya berteman dengan orang-orang yang levelnya di atas saya, I'm hitch upward. Oh, bisa naik atas ya? And kenapa saya menyukai training? Saya juga melihat bahwa orang kalau mau sukses itu harus men-train orang. Maksudnya men-train orang jadi supaya menjadi kader. Oh, dia memberikan training kepada orang lain supaya orang lain mengajar orang lain. Orang lain sepintar dirinya. Sepintar dirinya. Sehingga dia naik. Oh, betul. Your own place. Oh, menggantikan posisi kita. Jadi ada yang terus menggantikan gitu. Iya. Salah satunya. Jadi belajar dari orang yang lebih tinggi. Dan kita memberikan pengajaran pada orang lain. Lebih di bawah kita. Yes. Jadi mau tidak mau itu yang namanya efek snowball effect. Efek bola salju. Ya, efek bola salju. Itu bisa terjadi ya. Karena memang benar kok. Dari penelitian mengatakan bahwa kalau misalkan kita belajar sesuatu dan kita mengajarkan kepada orang lain, seperti acara hari ini kita sharing-sharing seperti ini dan Anda ceritakan kepada orang lain, ini akan membuat daya tangkap Anda meningkat 70 sampai 90%. Ya, 70 sampai 90% Anda bisa menangkap jauh lebih baik. Dan Anda akan lebih punya skill yang lebih baik dibandingkan mereka ya. Itu yang benar-benar terjadi ya. Dan oleh sebab itu juga yang paling pasti adalah kita juga harus menghindari membenci orang-orang lain yang lebih hebat daripada kita ya. Karena kadang-kadang ada orang yang selalu membenci orang lain gitu ya, mengatakan orang itu kan jago karena kebetulan aja gitu ya. Semakin kita membenci orang lain, yang terjadi adalah vibrasi kita akan semakin negatif, tertutup, dan kita tidak akan naik ke atas ya. Tidak akan naik ke atas, betul, akan terlock itu dengan sendirinya. Nah, dari gambaran ini saya mendapatkan gambaran yang lebih luas bahwa memang lebih baik coba. Mungkin saya juga mau mengajak para audiens ini mungkin untuk mulai melihat siapa teman Anda. Nanti pada saat kita break sejenak, Anda pikirkan siapa 5 teman Anda. Apakah 5 teman Anda tersebut itu membawa Anda naik ke atas atau malah membuat Anda turun ke bawah. Dan jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi bersama saya Antonius Arif di acara Good Golden Morning Motivation.